Hasya Fayana, gadis 17 tahun yang merupakan anak yatim piatu. Besar di sebuah panti asuhan yang mengharuskannya hidup mandiri di usia remaja. Menjadi seorang pembantu di sebuah rumah mewah milik seorang miliarder, Hasya terjebak cinta rumit dengan anak majikannya sendiri. Pemuda angkuh yang tidak mau ditolak, pemuda pecandu alkohol yang menginginkan Hasya. "Jangan dekat sama orang lain selain gue." "Kenapa?" tanyanya polos. "Karena lo milik gue, Hasya Fayana," ucap pemuda tampan yang dikenal sebagai Damian Graciano Morgan. Di sebuah rumah. Menghembuskan napas kasar, gadis cantik bertubuh mungil ini berhasil menyelesaikan pekerjaannya untuk hari ini. "Hasya!" Teriakan penuh kemarahan itu dia dengar, cepat berlari ke asal sumber suara. Wajah gadis 17 tahun ini langsung berubah, melihat apa yang dia lihat di depannya. "Begini cara kamu bekerja? Tidak becus!" teriak seorang wanita gemuk, pemilik rumah makan tempatnya bekerja. "Keluar! Kamu saya pecat! Tidak perlu datang lagi ke sini, dasar tidak tahu diri!" Mendorong tubuh kecil ini keluar dari rumah makannya yang damai, Hasya tersungkur ke depan hingga terjatuh di atas aspal panas ini. "Pergi dan jangan pernah datang lagi ke sini," ucapnya kejam. Bahkan setelah gadis belia ini bekerja 2 minggu lamanya, tidak ada kata sempurna bagi si pemilik. Selalu saja cacat, dan pastinya selalu saja menyalahkannya. "Kerja apa lagi? Aku butuh uang untuk sekolah," gumamnya lirih. Hasya Fayana, gadis 17 tahun yang hidup sendirian di tengah kejamnya kehidupan ibu kota. Dia yatim piatu, dibesarkan di sebuah panti asuhan yang sekarang sudah digusur karena hak kepemilikan. Bekerja di saat dia masih menempuh pendidikan sekolah menengah atas, berusaha mencukupi kehidupannya sendiri. Berkeliling di jalanan, dia menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan untuk anak sekolahan sepertinya. Tapi jawaban mereka hanya kata tidak. Duduk di pinggir jalan, Hasya menangis. Lelah, lapar dan haus, tapi tidak memiliki uang untuk membeli sebotol air mineral. Dek, kenapa kamu?" tanya seorang wanita yang tidak terlalu muda, menghampiri Hasya yang hampir pingsan karena lapar. "Astaga, hei kenapa kamu?" ucapnya menepuk pipi Hasya. "Air," ucapnya lirih. Cepat-cepat, wanita yang tidak dia ketahui namanya itu memberikannya sebotol air minum. Meneguk hingga 3 tegukan, Hasya bernapas lega karena sekarang tenggorokannya sudah tidak sakit lagi. "Terima kasih tante." Wanita itu tersenyum tipis. "Kamu lapar?" tanyanya. Hasya menunduk, malu jika jujur. "Ayo bangun, kita beli makanan," ucapnya menarik tangan Hasya ke salah satu warung di pinggir jalan tempat mereka sekarang. "Nama kamu siapa?" "Hasya tante." Wanita itu kembali tersenyum menatap betapa manisnya gadis yang dia tolong tadi. "Kenapa bisa kelaparan seperti tadi?" Hasya diam, mereka baru bertemu. Tidak mungkin baginya untuk langsung mengatakan apa yang sebenarnya menimpanya. "Begini saja, makan dulu. Nanti kita bicarakan yang lainnya." Mengusap kepala Hasya, makanan yang tadi mereka pesan kita datang. Perusahaan nomor 1 Asia, Morgan Company. Perusahaan besar yang menampung banyak pekerjanya, serta keluarga kaya yang dikenal dengan etikat baik di hadapan publik. Tapi, keluarga yang dimaksudkan baik itu nyatanya tidak sesempurna itu. Pemilik perusahaan itu dikenal sebagai duda keren oleh netizen, dia diceraikan istrinya dengan alasan yang tidak jelas. Gebrakan meja makan terdengar nyaring hingga pekerja yang menyajikan makanan berjengkit kaget, termasuk pemuda tampan dengan tampilan awut-awutan itu. Dia Damian Graciano Morgan, pemuda tampan dengan alis tebal. Wajahnya seperti dipahat sempurna, saking tampannya putra tunggal Abraham Morgan itu.
Pemuda tampan yang sayangnya nakal, dia menjadi incaran para gadis, dia selalu memukau meski dengan tampilan paling buruknya, dia selalu digemari meski perlakuannya kasar. Dan dia, anak tunggal yang selalu menyusahkan ayahnya. Berhenti mabuk-mabukan, mau jadi apa kamu hah? Bentaknya. Suasana ruangan ini senyap dan mencengkam, bagi pekerja di sini. Pertengkaran antara anak dan ayah ini sudah biasa, tapi tetap saja berhasil membuat mereka ketakutan setengah mati. Bukan urusan Anda, Damian. Bentaknya, menatap nyalang pemuda itu yang berlalu menaiki anak tangga, mengabaikannya begitu saja. Harus seperti apa lagi aku mendidiknya? Gumamnya kesal. Abraham kehabisan akal. Putranya itu berubah drastis sejak dia bercerai dengan mantan istrinya atau ibu Damian. Dan parahnya, pemuda itu kecanduan alkohol. Pulang dengan keadaan teler dan wajah babak belur sudah menjadi makanannya hampir 2 tahun ini. Katakan pada Gia, pembantu baru itu bertugas membersihkan kamar Damian, ucapnya, mengambil jasnya yang tersampir rapi di kursi makanannya. Lihat, tidak ada keluarga sempurna seperti yang diberitakan. Rumah ini kosong seperti tidak berpenghuni. Di sisi lain, gadis mungil itu menatap bangunan mewah ini dengan mata melotot. Apa bisa bekerja di sini? Benar-benar di rumah besar ini? Wanita yang kemarin menolongnya karena kelaparan menawarkan sebuah pekerjaan, hanya untuk bersih-bersih dan bisa dikerjakan sepulang sekolahnya. Permisi Pak, ucapnya menghampiri pos satpam. Saya ada temu janji dengan Ibu Gia. Satpam yang berjaga itu menatap Hasya dengan tatapan menilainya, kamu nggak salah dek? Tanyanya. Nggak Pak, ini saya mendapatkan pesan langsung dari beliau, ucapnya memperlihatkan pesan singkat dari wanita yang menolongnya itu. Ya sudah, masuk aja tapi lewat pintu belakang, ucapnya. Gerbang dibukakan, takjub Hasya melihatnya. Ini gerbang otomatis yang dikendalikan lewat remote, begitu gerbang besar ini terbuka dia dikagetkan dengan suara klakson. Minggir dek, mobil mau lewat. Sedikit ke samping, mobil hitam mengkilap itu keluar. Hasya membatin dalam hati, kapan dia bisa sekaya itu hingga mengendarai mobil kemana-mana. Silahkan dek, ingat ya masuk lewat pintu belakang. Di sebelah sana. Tunjukkannya, mengarah pada jalanan kecil itu. Terima kasih Pak. Hasya berjalan ke arahan Pak Satpam tadi, dia terpukau. Rumah ini besar sekali, halamannya saja seluas ini. Orang kaya, gumamnya. Hasya. Panggilan dari suara yang sangat dikenalinya itu mengalihkan rasa kekagumannya pada bangunan ini. Dia menoleh ke asal pemanggil, tersenyum lebar saat melihat Gia ternyata di depan sana. Kamu tidak kesasar kan? Tidak tante, Pak Satpam yang ngarahin tadi. Dia mengangguk mengerti, dia menuntun Hasya masuk lebih dalam lewat pintu belakang yang dimaksudkannya tadi. Kita langsung saja ya. Tapi kamu udah makan belum? Udah, makasih tante. Makanan yang kemarin bisa dimakan pagi tadi. Gia terenyuh, sesusah itukah hidup gadis belia ini? Jadi kerjaan Hasya apa tante? Bingungnya. Cukup bersihkan kamar, pagi dan setelah kamu pulang sekolah. Untuk fasilitas, kamu tinggal di sini saja. Kebetulan ada satu kamar kosong yang bisa kamu tempati. Hasya yang mendengarnya berbinar-binar, apa bisa Hasya tempati? Dia mengangguk cepat, dia memperkenalkan setiap sudut ruangan ini. Tapi tidak apa kan kamu menggunakan pakaian pelayan? Memangnya kenapa dengan pakaian pelayan? Bingungnya. Siapa tahu kamu malu, keke Gia. Tidak kok, Hasya tidak malu sama sekali, ucapnya menggeleng cepat. Ya sudah. Ayo tante perkenalkan kamar baru kamu. Hasya mengikuti langkah Gia, kamar yang dimaksudkan seluas kontrakannya.
Bahkan ada kamar mandi khusus di dalamnya, luas dan nyaman. Kamu bisa tempati ini besok, bawa barang-barang kamu ya. Terima kasih Tante. Hasya beruntung bertemu dengan Tante. Dia hanya tersenyum. Hasya gadis ini mengingatkannya pada seseorang yang sudah pergi jauh darinya. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Saya harus kembali bekerja. Dia pergi, meninggalkan Hasya sendirian di kamar khusus para pembantu. Hasya sendiri tersenyum lebar, akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sedikit ringan untuknya. Terima kasih Bu atas bantuannya selama ini. Hasya menyerahkan kunci kontrakan kepada sang pemilik, dia tersenyum tipis pada wanita yang sangat baik ini. Jangan sungkan untuk kembali, meskipun kontrakannya kecil tapi bisa untuk ditempati. Hasya mengangguk, saya pamit ya Bu, sekali lagi terima kasih atas bantuannya selama Hasya ngontrak di sini. Pemilik kontrakan itu mengangguk dengan senyum tipis, menatap kepergian gadis belia itu untuk bekerja. Semoga selalu bahagia nak Hasya, gumamnya lirih. Hasya memutuskan untuk pindah hari ini meski kata dia bisa pindah besok, tapi besok kan dia harus sekolah dan tentu pekerjaan harus dia lakukan sejak pagi. Bersyukur Tuhan mengirimkan Gia dan memberinya pekerjaan, andai kata tidak. Hasya tidak tahu akan seperti apa dirinya nanti. Sekarang pukul 5 sore, dan di pinggir jalan mulai banyak pedagang yang menjajarkan dagangan mereka. Terlihat sangat menggoda tapi Hasya tidak bisa membelinya karena tidak memiliki sepeser pun uang selain uang ongkos menuju tempat kerjanya, itu pun Gia yang memberinya uang. Dengan menunggu angkot meski sulit ditemukan, Hasya duduk di pinggir jalan. Menatap remaja seusianya yang jajan dan kencan, hanya bisa tersenyum pahit karena dia tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan remaja lain. Berak. Tersetak, terkejut menatap kecelakaan tunggal yang tidak jauh darinya. Banyak orang mulai berkerumunan menatap siapa pengemudi motor secara ugal-ugalan itu, termasuk Hasya sendiri. Heh, kalau berkendara lihat-lihat dong. Dasar orang kaya, semena-mena di jalanan. Lihat, tampang wajah tidak bersalahnya. Cih, hei anak muda. Kalau berkendara, lihat jalanan ramai tidaknya, jangan menganggap jalanan ini milik kakekmu. Kemarahan-kemarahan itu Hasya dengar dari bapak dan ibu-ibu penjual di sini, tapi yang membuatnya kebingungan adalah para gadis itu yang menatap si pemotor jatuh itu dengan tatapan kagumnya. Minggir, bacot lo semua. Ucapnya arogan. Damian, ya. Pemuda itu yang berkendara secara ugal-ugalan, dia juga berkata tidak sopan pada orang yang lebih dewasa. Heh, kamu dibilangin malah ngelawan. Dasar anak muda nggak punya sopan santun. Ucap bapak-bapak itu tak terima. Hasya yang melihatnya malah kasihan pada pemuda itu, apalagi melihat kakinya yang sepertinya terkilir. Hajar saja, dia terlalu kurang ajar untuk didiami dan dinasehati. Ucap satu bapak-bapak yang juga emosi dengan jawaban yang Damian berikan tadi. Bapak-bapak jangan. Hasya melotot, apa-apaan ini? Kenapa dia mengatakan kalimat seperti itu? Lihat sekarang tatapan semua orang tertuju padanya. Kamu bela dia Neng? Bu bukan gitu Pak, tapi main hakim sendiri hukumannya berat. Lagi pula, dia jatuh dari motor sendiri dan tidak menimbulkan korban sama sekali, ucapnya lirih. Bapak-bapak itu berpikir, tak lama kemudian pergi meninggalkan Damian yang masih duduk bersimpuh tanpa ada niatan mereka untuk membantu pemuda kurang ajar itu. Kini tinggal Hasya sendirian, ia bingung membantu atau ikut pergi. Rasa kemanusiaan menyuruhnya membantu, tapi sikap arogan pemuda ini membuatnya ingin pergi saja. Ngapain lo liatin terus, bantuin. Berjengkit kaget, Hasya membantunya.
Dia memapah tubuh pemuda ini agar duduk dengan kaki lurus. "Aku teleponin ambulan," ucap Hasya tergagap. Damian diam, memperhatikan kakinya yang mungkin terkilir. "Dasar motor sialan," umpatnya dalam hati. "Ambulansnya datang sebentar lagi, kamu tunggu saja sebentar." Hasya berdiri, membuat tatapan Damian menajam. "Lo bego, gimana gue?" kesalnya. "Kan ada ambulans," ucapnya polos. "Gue bayar waktu lo, tapi temenin gue sampai ambulansnya datang." Hasya tidak berkutik, tidak berani dengan pemuda ini. Bukan karena diiming-imingkan uang, tapi memang takut sesungguhnya. Dia duduk dekat dengan Damian, menjaga jarak. "Nama lo?" Hasya menoleh, menunjuk dirinya sendiri dengan tatapan bingung. "Budek ya? Kamu nanya ke aku?" tanyanya tidak mengerti. Damian menunjukkan raut wajah anehnya. "Menurut lo, emang selain lo yang duduk di sini siapa lagi?" "Hasya, nama aku Hasya," ucapnya cepat. "Kampungan nama lo." Gadis ini diam, dalam hatinya sangat berharap agar ambulansnya cepat datang dan membawa pergi pemuda ini. Damian tidak ada niatan minta maaf, karena merasa dirinya tidak bersalah mengatai nama gadis ini kampungan. "Lain kali, dimanapun kamu berada harap jaga sikap. Mau sekaya apapun kamu, kalau sikapnya kasar orang-orang juga akan mikir 10 kali nolonginnya." "Apa peduli gue?" balas Damian sarkas. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Damian dibantu petugas ambulans masuk ke dalam mobil itu. Hasya hanya menatapnya dalam diam, hingga suara menyebalkan itu kembali menginterupsinya. "Ngapain lo diem kayak patung? Cepet masuk." "Tapi, Anda keluarga korban? Sebaiknya ikut saja ke rumah sakit," ucap petugas itu. Hasya menggeleng, tapi tubuhnya didorong masuk serta kopernya juga hingga dia sekarang duduk di depan pemuda arogan itu. "Ngapain lo?" bentaknya saat sepatunya dilepas. "Ini pertolongan pertama, agar kakinya tidak semakin parah," ucap petugas itu. Hasya diam, hanya memperhatikan seperti penonton bioskop. Dalam hati berpikir keras, dia berniat untuk pergi ke rumah besar itu membawa perlengkapannya untuk bekerja, tapi kenapa malah kesasar sampai di ambulans menemani pemuda asing yang kasar ini. Dan bodohnya lagi, Hasya mengikuti pemuda itu hingga masuk ke dalam ruangan rawat jalan. "Tolong isi data Anda." "Kenapa aku sus?" bingungnya. Suster itu tersenyum, "Kalian lagi marahan ya, pacarnya butuh perawatan dek. Tapi peraturan di sini, harus ada yang bertanggung jawab sebagai wali pasiennya." "Suster aku." "Isi ya," ucapnya memotong perkataan Hasya, meninggalkan gadis mungil itu sendirian. "Ini semakin gila," gumamnya lirih. Terpaksa Hasya mengisi formulir yang suster itu berikan. Setelah selesai, dokter yang menangani pemuda arogan itu menghampirinya. "Pacarnya sudah bisa pulang ya dek?" Lagi-lagi dia disangka pacar si pemuda arogan itu. Hasya mengangguk kaku, tidak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya. "Lama lo," ucapnya keluar dari tirai yang tertutup itu. "Ayo pulang," ucapnya berjalan terlatih-tatih. "Kamu pulang saja, kita tidak satu arah," kesalnya. Ngebantah, "Ayo gue anterin sebagai rasa terima kasih." Damian ini tidak bisa berbicara lembut apa ya. "Terima kasih tawarannya, tapi aku pulang sendiri saja." Wajah Damian terlihat marah karena ditolak terus-menerus oleh gadis kampungan ini. "Dek, mohon jangan ribut di sini. Pacarannya nanti saja pas sudah keluar rumah sakit ya." Suster yang memberi Hasya formulir wali tadi datang. Dia tersenyum geli menatap kedua sejoli muda ini. "Suster, aku bukan pacar dia, mana mungkin juga punya perasaan sama laki-laki arogan ini." Damian melotot dikatai arogan, "Apa-apaan ini?
Ya iya, berantemnya nanti saja ya. Suster, aku bukan pacar dia. Ucap Hasya sekali lagi, karena sepertinya suster ini tidak percaya padanya. Suster percayakan kalau... Mata Hasya hampir keluar saking kaget, terkejutnya dengan kejadian cepat yang menimpanya ini. Dan mungkin bukan hanya dia, melainkan suster di depannya dan juga para pasien dan wali pasien yang lainnya. Pemuda arogan ini, dia seenaknya mencium Hasya. Bayangkan, ciumannya bahkan di bibir. Pagi yang cerah, burung berkicauan. Hasya tersenyum penuh semangat memulai pagi pertamanya bekerja di sini. Dengan seragam pembantu yang dia berikan tadi malam, Hasya sudah siap untuk bekerja subuh-subuh sekali sebelum berangkat ke sekolahnya. Hasya bersihkan yang mana tante? Dia termagu, menatap kasihan gadis ceria ini, apakah hari pertamanya bekerja akan sangat buruk? Nak, ketika kamu membersihkan ruangan nanti, harus siap-siap ya, sama konsekuensinya. Hasya tetap tersenyum, dia pikir ini bukan masalah buruk. Toh dia bekerja bukan maling kan? Ayo, ajak dia mengajak Hasya ke lantai atas, dengan membawa alat-alat pembersihnya. Tugas kamu hanya membersihkan kamar ini saja. Cuma kamar ini tante? Tanyanya tak mengerti. Dia mengangguk, dia mengetuk pintunya namun tidak ada sahutan sama sekali. Ingat, selama kamu membersihkan kamar ini jangan bersuara sama sekali. Usahakan tidak membangunkan si pemilik kamar yang masih tidur. Hasya mengangguk mengerti, menerima kunci cadangan yang dia berikan untuknya. Ngomong-ngomong, ini kamar anak majikan kita. Semoga betah ya nak, ucapnya mengelus bahu Hasya dan meninggalkan gadis ini sendirian di depan pintu kamar yang tertutup rapat. Hasya menghembuskan napas kasar, mengingat secara jelas aturan yang dia katakan tadi. Semangat! Ucapnya pada diri sendiri, dia harus bisa. Sekaligus cara tepat melupakan kejadian memalukan kemarin malam. Membuka pintu kamar dengan kunci yang dia berikan, Hasya mematung di tempat. Kamarnya gelap gulita, bagaimana bisa dia membersihkannya secepat itu? Membawa alat-alatnya masuk ke dalam dengan suara sepelan mungkin, Hasya mulai membersihkan kamar yang sudah seperti gudang ini. Debunya banyak sekali meski tidak terlihat oleh mata, dia fokus dengan membersihkan terus-menerus tanpa ingin menoleh ke atas ranjang di mana anak pemilik rumah ini tidur. Siapa lo? Bentakan kasar itu mengejutkannya yang sedang mengepel. Hasya menoleh ke belakang, karena gelap wajah anak majikannya itu tidak terlihat jelas olehnya. Saya tidak bermaksud kurang ajar tuan muda, saya hanya tersetak kaget saat lengannya ditarik mendekat. Matanya melebar sempurna saat melihat wajah yang sangat dia kenali itu, wajah sombong yang kemarin membuatnya seperti gadis murahan di depan orang banyak. Kita bertemu lagi. Ucapnya menyeringkai. Detik itu juga, rasanya udara di sekitarnya mendadak hilang. Hasya menahan napas saat lagi-lagi bir mereka kembali dipertemukan.